Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Kemudian kalian dapat menganalisis kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya adalah pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pasal 26 ayat 2-nya berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu diantaranya diatur juga dalam pasal 27 ayat 2 tahun 1945 undang-undangnya ya. Yaitu yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 28A Undang-Undang 1945, hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pasal 28B ayat 1 adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Kemudian pasal 28B ayat 2, hak atas kelangsungan hidup. Kemudian ada lagi hak untuk mengembangkan diri, itu diatur dalam pasal 28C ayat 1. Kemudian hak untuk memajukan diri ada pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum ada pasal 28D ayat 1. Kemudian hak untuk mempunyai milik pribadi pasal 28I ayat 1. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara itu diantaranya adalah kasus anak jalanan dan juga kasus pengemis. Mereka adalah warga negara yang tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Pelanggaran hak warga negara yang pertama adalah bagaimana proses penegakan hukum belum optimal dilakukan terhadap pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kemudian pelanggaran berikut adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Itu adalah pelanggaran. Kemudian masih juga terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat ibadah, itu melanggar pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Angka putus sekolah yang cukup tinggi juga, belum terlaksananya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kemudian pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD dan DVD bajakan. Sedangkan bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya buang sampah sembarangan, kemudian melanggar aturan berlalu lintas, kemudian merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak kepada negara, kemudian tidak
bagaimana upaya penanganan pelanggaran hak warga negara? Yang pertama yaitu ada landasan hukumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia. Kemudian landasan hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, demikian materi kita hari ini. Nah, sebagai bahan pertimbangannya, silakan kalian buat kelompok menjadi 6 kelompok tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok 1 tentang Munir, kemudian kelompok 2 tentang Trisakti, kemudian kelompok 3 Poso, kelompok 4 Bom Bali, yang kelompok 5 itu adalah Tanjung Priok. Nanti kelompok terakhir adalah tentang Semanggi 1 dan Semanggi 2. Silakan kerjakan bagi kelompoknya. Siap nanti minggu depan untuk presentasi di depan kelas. Nah, demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.